Ya, saudara, berkaitan dengan informasi tadi, kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai visa second home, serta bagaimana peluang atau potensi dan masa depan investasi di Jawa Timur. Kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan Dr. Andes Ekonomik, Bambang Budiarto MSI, selaku pengamat ekonomi yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual sore ini. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore. Pak Bambang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini, Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana tanggapan Pak Bambang mengenai akan diberlakukannya visa second home di Indonesia? Jadi begini ya, sebelum sampai pada visa second home ini, ada satu statement dari Bu Gubernur kapan hari itu ya. Kan capaian kita untuk investasi sampai di triwulan kedua ini baik ya, di angka 29 triliun itu dengan 69% year on year ya. Salah satu yang saya garis bawahi di sana adalah bahwa angka ini itu merupakan capaian atau sinergi dan kolaborasi semua elemen, semua komponen, semua kelembagaan. Nah, sehingga memahami hal yang demikian, tentu kan kita tahu bahwa keberadaan dari investasi itu tidak bisa berdiri sendiri kan. Nah, sekarang ini sudah diawali atau sudah apa ya ini ya namanya diikuti juga, karena sebelumnya sudah ada ini di Jatim Online Single Submission gitu ya. OSS, ya. Nah, jadi seperti itu, sehingga ini bisa saling dukung. Jadi ibarat jaring laba-laba gitu ya, saling tumpuk, numpang, tarik-tarian supaya untuk memperkuat investasi itu. Positif sekali saya pikir. Tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa, karena kan masih akan, nah seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, Pak Bambang, ini artinya kan juga sempat tadi disebutkan oleh salah satu ekspatriat di Jepang begitu ya, bahwa ini merupakan kabar yang baik bagi mereka, karena memang untuk visa second home sendiri adalah bagi mereka yang berasal dari luar negeri ingin tinggal di Indonesia untuk waktu yang lebih lama, bahkan masa pensiunnya juga. Tapi apakah ini juga akan bisa bermanfaat bagi warga negara Indonesia sendiri, Pak Bambang? Di sini masalahnya. Jadi kalau kita melihat nilai atau capaian investasinya ya, realisasi investasi, sorry, yang lebih tepatnya kan gitu ya. Ini sampai triwulan kedua, ini besaran investasinya itu sebenarnya memang kalau dilihat hitung-hitungannya, itu PMA lebih besar. Ya. Nah, jadi dari nominalnya lebih besar dibanding PMDN. Tapi ternyata PMDN ini sesungguhnya sebenarnya itu adalah backbone bagi kita. Jatim ini, tulang punggung investasi itu ya masih tetap di PMDN ini. Nah, pemahamannya begini, investasi-investasi yang ada itu sesungguhnya saat ini masih berpijak diperkuat dengan PMDN. Dan kita masih lebih baik ini kalau perolehannya dibanding daerah-daerah yang lain. Di sini yang perlu kita garis bawahi, setiap kebijakan yang muncul, yang keluar, itu kan harus diantisipasi seperti visa second home tadi. Saya tidak tahu ini pihak mana ya yang harus melakukan pengawasan ya selanjutnya. Kalau pada akhirnya keberadaan dari visa second home ini dilakukan, dijalani sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, tentu akan menjadi push factor investasi yang ada. Tapi kalau ternyata di dalamnya nanti ada penyalahgunaan dari warga asing ke kita, nah ini yang tambah berat, tentu menambah masalah. Sesuatu yang sebenarnya ingin kita lakukan sebaik-baiknya malah ketambah masalah lagi. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, lalu selain itu Pak Bambang, apa dampak yang perlu diwaspadai ketika visa second home ini memang diberlakukan di Indonesia? Jadi seperti yang tadi saya bilang, karena tinggal lebih lama sampai pada masa pensiun tadi, ini apa saja kan bisa dilakukan. Nah, ini yang perlu hati-hati seperti itu. Karena capaian kita ini sudah minimal sampai saat sekarang untuk menuju pada apa ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, apa itu sudah bagus gitu ya. Jadi mungkin saya geser sedikit ya, Mas ya. Di tataran makro kita ini kan ada namanya incremental capital output ratio. Nah, ini proxy untuk melihat perekonomian satu negara itu. Rasio antara investasi yang dilakukan dengan capaiannya, dengan hasilnya. Jatim ini sudah baik sekarang ini gitu ya. Jadi
rasio ini kalau semakin kecil, ini semakin baik. Jadi kalau misalnya, gampangnya supaya bisa dipahami begini, investasi 100.000 daerah A ya ini ya, hasilnya 100.000, berarti 100 bagi 100, 1 kan. Yeah. Kita misalnya Jatim investasi 100, hasilnya 200, gampangnya gitu kan, 0,5. Semakin kecil, semakin baik nilainya. Okay. Nah, ini yang sudah kita raih di core ini dibanding daerah-daerah yang lain, termasuk dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini kita posisinya sudah membaik. Maka hal-hal yang baik ini perlu kehati-hatian dari beberapa kelembagaan terkait, jangan sampai ini malah menggeser pada situasi yang menjadi kurang menguntungkan nantinya. Kira-kira seperti itu. Karena keberadaan orang kalau bisa tinggal lebih lama, lebih nyaman, lebih enak, itu bisa jadi nanti malah tinggal tapi tidak berinvestasi. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, kekhawatirannya itu. Tidak boleh terlena begitu ya Pak ya. Tadi sempat dikatakan juga bahwa dengan adanya perhitungan seperti itu artinya benar ini. Kalau jargonnya Jawa Timur sendiri kan investasi di Jawa Timur pasti untung begitu ya. Nah, iya. Nah, kemudian adanya PMDN maupun PMA ini Pak, lebih baik Jawa Timur ini lebih menekankan mana, PMA atau PMDN untuk penanaman modal ataupun investasi tersebut? Begini, bedanya antara PMA dan PMDN. Hari-hari ini kan kita ini selalu disuguhi berita. Yeah. Kiamat 2023, kiamat ekonomi kan gitu ya. Resesi 2023, terus apa lagi? Krisis 2023. Macam-macam berita yang cenderung menakut-nakuti kita. Ini Mbak, kalau misalnya kita itu backbone kita PMDN, berarti sesungguhnya kita masih bisa tidak ketemu dengan kiamat itu, tidak ketemu dengan krisis itu, tidak ketemu dengan resesi itu. Kenapa? Berarti kalau PMDN, berarti kita ini mempunyai resiliensi, mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Lagian UMKM kita ini saat ini juga menjadi supporting yang luar biasa atas pergeseran atau pergerakan ekonomi yang ada sekarang ini. Jadi saya berpikir yang terbaik ini, kalau mau dikatakan yang terbaik atau tidak, kemandirian itu nanti bisa lebih muncul di PMDN. Tapi kalau mau merang yang sebenarnya sebanyak-banyaknya, membutuhkan networking ke sana kemari untuk mensiasati, menyikapi keberadaan globalisasi sekarang kan tanpa batas ruang dan waktu. Nah, maka PMA tetap saja diperlukan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik. Tapi sejauh ini Pak Bambang, sektor mana saja atau sektor apa saja yang di Jawa Timur ini yang sangat potensial untuk investasi begitu? Jadi begini ya, kalau dari catatan dari BKPM ya, itu kan transportasi, pergudangan, perkantoran, terus kemudian telekomunikasi, perumahan, makanan, minuman, ya itu masih berputar-putar di sektor itu. Tapi sebenarnya apapun sektornya, karena situasi kita ini kan naik turun, yang pandemi balik lagi dan sebagainya seperti itu, sebenarnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, apapun sektornya. Yang pertama apa? Jadi investor itu sangat memperhatikan, sangat menginginkan. Yang pertama itu adalah aman. Nah, amannya dulu ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian setelah aman itu apa? Mudah. Nah, dengan visa second home tadi memudahkan. Tidak boleh kalah sama DKI. Menit-menit akhir Pak Anies Baswedan itu punya program 51 hari perizinan, kalau dulu 360 hari berapa. Iya, betul. Jadi aman, terus kemudian mudah. Yang ketiga saya sebut 3E, efisiensi, efektif, ekonomis. Nah, ini 3 ini. Terus kemudian apa? Harus untung. Menguntungkan, itu baru seperti itu, baru tahapan itu. Nah, kemudian kalau semuanya sudah seperti ini yang tujuan mulianya, memberikan bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira demikian. Baik, dari 4 hal tersebut Pak, dari aman, mudah, 3E, bahkan juga bermanfaat. Apakah iklim investasi di Jawa Timur sejauh ini dengan realisasi investasi yang juga trennya positif begitu, ini sudah benar-benar dilaksanakan ke-4 hal tadi dan aman atau benar-benar betul bagi para investor yang saat ini sudah menanamkan modalnya di Jawa Timur? Semuanya ini kan memang perlu proses, perlu tahapan, perlu perjalanan dari tangga satu ke tangga berikut. Yang demikian ini yang saya sampaikan itu adalah idealnya. Nah, seperti itu. Idealnya demikian. Tapi dalam perjalanannya
kira-kira kan kita tetap saja harus memikirkan aman. Aman ini kan saat hari ini, tahun ini aman, ternyata tahun depan tidak aman. Bisa seperti itu kan. Kalau kemudahan mungkin bisa diantisipasi sebaik-baiknya. Nah, kemudian efisien, efektif, dan ekonomis. Masalah pembiayaan dan sebagainya. Untung, nah ini satu faktor yang tidak bisa diingkari. Bahwa dalam investasi itu ada untung, satu saat ada rugi. Kira-kira seperti itu. Kira-kira demikian, Mbak. Ada untung dan juga ada rugi. Pak Bambang, apa yang perlu diperhatikan oleh para investor sebelum berinvestasi khususnya di Jawa Timur? Bagi investor tentu saja yang dipertimbangkan nih ya, investor nih ya. Pikirannya investor itu adalah setiap adanya out of pocket money, uang yang keluar dari saku harus balik dalam jumlah yang lebih besar, kan seperti itu. Nah, ini yang harus dicermati, dipahami, sehingga berbagai bentuk kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh baik pemerintah daerah ataupun pemerintah tingkat pusat, ini tidak lain, dan itu tidak salah. Orientasi investasi itu bisnis itu profit, kan seperti itu. Maka ya harus timbang-timbang itu, yang namanya studi kelayakan, clear dulu. Studi kelayakan atas apa? Macam-macam, yang alam, lingkungan, lalu lintas dan sebagainya. Ini clear dulu. Kemudian masalah keamanan tadi, ini yang perlu dipertimbangkan oleh investor. Yang sering kali terjadi, kita ini dipamer nih ke investor asing gitu ya. Iki loh, investasi di sini bagus, di sini bagus, di sini bagus, baik. Investor sudah tahu, Mbak, bahwa yang ditunjukkan itu yang baik-baik. Malah akhirnya investor cari mana tempat-tempat yang tidak seperti disebutkan tadi. Dia khawatirnya setelah ditunjukkan yang baik-baik tadi, ternyata ada yang tidak baik sisi yang lain. Itu kekhawatiran investor itu demikian. Oke, baik. Dan semoga ini investor-investor yang berpemikiran seperti itu bisa terselamatkan begitu ya Pak di Jawa Timur, karena kami juga ingin begitu di Jawa Timur tetap ada realisasi investasi yang cukup baik juga. Kemudian kan di Jawa Timur sendiri ada kawasan ekonomi khusus ya Pak Bambang, baik di Malang, di Singasari maupun di JP Gresik. Ada juga penanam modal asing di sana, ada Freeport. Bagaimana menurut Pak Bambang ini nanti masa depannya dengan kehadiran para investor tersebut? Itu malah semakin nyaman, karena kan kita punya punya kantong-kantong gitu ya, yang sudah dipersiapkan kan tuh ya, kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan ekonomi yang sebenarnya memang disiapkan untuk menjadi daya dukung. Ketika itu dipermudah dengan adanya visa second home tadi, nah ini tentu para investor, dan kalaulah nanti gubernur jalan-jalan ke luar negeri untuk pamer investasi lah di sini, investasi lah di sini, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk berinvestasi. Wah, sekarang di Jawa Timur itu seperti ini, luar biasa baik dan sebagainya. Jadi image Jatim ini sebenarnya sudah bagus dari tahun 2018 ya. Waktu 2018 ini Pak Dekarno atau Bu Kopta saya lupanya. Nah itu ada Asia Competitiveness Institute dari Pak Lee Kuan Yew di Singapura itu sudah melihat provinsi-provinsi di Indonesia itu surveinya seperti apa. Ternyata Jawa Timur ini kemudahan investasinya nomor 1. Nah kemudian setelah itu apa? Daya saingnya ternyata nomor 2 di bawah DKI. Ini luar biasa sebenarnya capaian itu. Nah ketika capaian-capaian yang tadi sudah saya bilang positif, mendukung, kemudian ditambah lagi dengan adanya visa group. Nah ini mudah-mudahan ibarat tim sepak bola sing wis menang itu Mbak, tambahi striker sing semakin kuat, kira-kira kok demikian. Oke. Dari mana saja negara atau Jawa Timur ini akan bekerja sama dengan negara mana saja untuk kemudahan investasi, Pak Bambang? Jadi seperti dibilang tadi ya, beberapa ketentuan untuk PMA. Nah PMA di kita ini sampai triwulan kedua kemarin catatan terakhir, itu ada 4 negara yang minimal bisa kita sebut, yang salah satunya Jepang tadi Mbak. Nah Jepang tadi, kemudian Hong Kong, kemudian Singapura, kemudian yang lupa ingat saya, Samoa. Jadi seperti itu. Ini yang sebenarnya boleh dikejar hal-hal seperti ini, atau keberadaannya itu boleh dipertahankan
untuk sampai pada capaian-capaian yang berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, artinya ini menjadi harapan Itu, kita Bu. bersama ya Pak. Semoga dengan adanya kemudahan-kemudahan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama juga di Pemprov Jawa Timur, nanti bisa memudahkan dan juga meningkatkan lagi capaian ataupun realisasi investasi yang ada di Jawa Timur. Terima kasih banyak Dr. Andes Ekonomik Bambang Budiarto MSI selaku pengamat ekonomi yang telah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Semoga sehat selalu Bapak dan semoga investasi di Jawa Timur pasti untung tetap selalu berjaya. Terima kasih banyak, Amin. selamat sore dan selamat beraktivitas Selamat sore. kembali.